alat pencernaan pada manusia. Kita belajar alat pencernaan pada manusia. Nah, tentu Allah menciptakan tubuh manusia dengan sempurna ya. Nah, kita dibekali oleh Allah berupa alat-alat gerak ya, dibekali rangka ya. Nah, bahkan kita dikasih alat pencernaan ya. Alat pencernaan gunanya apa? Gunanya untuk mencerna makanan ya, mengubah makanan itu menjadi energi ya, menjadi otot ya. Nah, baik, dengan makanan tersebut akan membuat kita apa? Membuat tubuh kita menjadi tumbuh dan berkembang dengan baik ya. Nah, maka kita harus menjaga makanan kita ya. Nah, selain memengaruhi pertumbuhan, juga akan apa? Juga akan menjaga kesehatan alat pencernaan kita ya. Nah, maka perlu dijaga makanan-makanan kita. Jangan makan saja. Nah, karena memang banyak sekali ya makanan-makanan di dunia ini ya, yang yang tidak sehat ya. Nah, tetapi memang karena rasanya enak ya, akhirnya terus-terusan dimakan ya. Nah, padahal kita harus menjaga apa yang Allah berikan kepada kita, pada manusia. Yaitu salah satunya adalah alat pencernaan ya. Eh, Pada pertemuan ini kita akan membahas beberapa organ alat pencernaan pada manusia. Silakan dibuka dulu bukunya anak-anak solih kalian pada halaman 41 ya. Sudah dibuka semua bukunya anak-anak solih sekalian? Sudah, Ustadz. Sudah ya, kita belajar IPA ya. Ini kita belajar IPA, bukan matematika ya. Jadi yang diambil adalah buku IPA-nya. Silakan disiapkan ya. Dibuka halaman 41. Antarini Moha masuk ya. Antarini Moha ini namanya siapa? Milat ya, bukan ya? Irsyad ya? Iya. Oh iya, Irsyad. Irsyad, silahkan berdoa terlebih dahulu, Salim. Berdoa terlebih dahulu. Kemudian dibuka bukunya halaman 41 ya, Irsyad ya. Belajar IPA. Ya, Ustadz. Sudah dibuka Irsyad bukunya? Sudah. Silakan dibaca ya Irsyad ya. Alat pencernaan pada manusia itu. Makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang mana, Ustadz? Yang A. Dari atas saja. Alat pencernaan pada manusia.
Alat-alat pencernaan manusia terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Coba kamu perhatikan gambar di bawah ini. Mulut, kerongkongan, usus besar, lambung, usus halus, anus. Yang mulut juga, Ustadz. Tahukah kamu panjang seluruh saluran pencernaan dari mulut sampai anus panjangnya antara 8,5 sampai 10 meter. Berarti 6 kali tinggi badan 5 kita. sampai 6 5 sampai 6 6 kali tinggi badan kita. sampai 6 kali tinggi badan kita. Saluran pencernaan menjadi ringkas karena melingkar-lingkar dalam rongga perut kita. Proses pencernaan makanan dari awal hingga akhir secara keseluruhan berlangsung antara 18 sampai 24 jam. Nah, baik. Jadi alat-alat pencernaan pada manusia terdiri dari mulut, kemudian ada kerongkongan ya, atau esofagus ya, kemudian ada lambung, ada usus halus, usus besar, dan anus ya. Yang bisa diperhatikan ya, tentu seperti yang kita ketahui kalau mulut ya. Nah, bisa kita lihat ya, di dalam mulut juga terdapat beberapa bagian lagi, yaitu ada gigi kita ya, ada lidah kita ya, kemudian ada air liur ya. Kemudian pada alat pencernaan manusia terdapat apa tadi? Kerongkongan ya. Nah ini ya kerongkongan ya. Dia panjangnya sekitar 20 cm ya, yang menghubungkan antara mulut dengan lambung kita ya. Kemudian ada apa tadi? Ada lambung ya, usus halus, usus besar, dan anus. Baik. Secara keseluruhan, panjang alat pencernaan atau saluran pencernaan manusia dari mulut hingga anus itu bisa mencapai 8,5 meter ya, bahkan sampai 10 meter. Nah, itu bisa berkali-kali lipat dari tinggi badan manusia ya. Untuk kelas 5 mungkin saat ini tingginya sekitar berapa? Sekitar 1 meter sekian ya. Sekitar 1 meter sekian. Panjang alat pencernaan kita itu bisa mencapai sampai 10 meter ya. Kenapa bisa menjadi sangat ringkas? Nah, karena bentuknya itu melingkar-lingkar ya di dalam rongga perut kita ya. Nah, ini ya. Ada usus kita ini melingkar di dalam rongga perut manusia. Usus halus, usus besar ya. Dapat kita lihat bahwa mereka ini melingkar-lingkar. Baik, kemudian dilanjutkan. Bagian mulut. Huzaifah. Ustaz. 1. Mulut. Makanan masuk ke dalam tubuh melalui mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan air ludah atau air liur. Ketiga komponen itu berperan untuk mencerna makanan di dalam mulut. Gigi dan mencerna makanan secara mekanis. Air ludah mencerna makanan secara kimiawi. Pencernaan secara mekanis merupakan pencernaan makanan dengan cara dikunyah oleh gigi dan dibantu lidah. Sementara itu, pencernaan kimiawi merupakan pencernaan makanan yang dilakukan oleh enzim.
Sudah, Ustaz. Pada gigi seperti yang dibaca ya oleh Huzaifah ya, terdapat gigi, ludah, dan air liur ya, atau air ludah ya. Baik. Kemudian gigi berfungsi sebagai apa? Sebagai apa? Alat untuk menghancurkan makanan ya. Alat untuk menghancurkan makanan. Dengan cara apa? Dengan cara mengunyahnya ya. Untuk lidah juga sama ya. Dia berfungsi membantu dalam proses apa? Menghancurkan makanan tersebut ya. Juga di dalam lidah terdapat bintil-bintil lidah itu ya, yang digunakan untuk rasa ya, sebagai perasa ya. Kita dapat merasakan rasa asin, pahit, manis, dan asam. Kemudian ada air liur. Air liur ini dia berbeda daripada gigi dan lidah ya, yang mencerna makanan secara mekanis. Nah, itu dia apa? Dia berguna untuk menghancurkan makanan ya. Sementara untuk air ludah dia mencerna makanan secara kimiawi ya. Baik. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara mengeluarkan enzim ya. Nah, untuk lebih lanjut bisa kita baca lagi bagian gigi. Untuk bagian gigi silahkan Zaki dibaca. Ada Zaki kan ya? Zaki, suara Ustaznya terdengar tidak ya? Silakan dibaca untuk bagian gigi. Zaki. Yang gigi seri itu, Ustaz. Gigi berfungsi Gigi berfungsi menghancurkan makanan yang masuk dalam rongga mulut berdasarkan bentuk dan fungsinya. Gigi dibedakan menjadi 3. Ketiga gigi tersebut yaitu gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Gigi seri untuk memotong makanan, gigi taring untuk mengoyak makanan, dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Gigi geraham dibedakan menjadi geraham depan dan geraham belakang. Gigi tertanam pada rahang dan diperkuat oleh gusi. Bagian-bagian gigi yaitu mahkota gigi, tulang gigi, dan rongga gigi. Mahkota gigi tampak putih, halus, dan licin karena dilapisi emal. Tulang gigi terletak di bawah lapisan emal. Tulang gigi meliputi leher gigi dan akar gigi. Rongga gigi berada di bagian dalam gigi. Perhatikan gambar di bawah. Nah, jadi gigi itu kalau kita lihat dari bentuknya dan fungsinya dapat dibedakan menjadi 3 ya, dapat kita bedakan menjadi 3, yaitu ada gigi seri ya, kemudian gigi taring dan gigi geraham ya. Gigi seri itu gigi seri ya, gigi seri itu berguna untuk apa?
untuk memotong ya makanan-makanan, untuk memotong makanan-makanan ya. Kemudian, oh ya, untuk gigi seri kita tandai dengan nomor 1 ya, nomor 1. Nah itu ada 4 ya gigi serinya ya, yang ditandain dengan nomor 1, nomor 1, nomor 1, nomor 1. Itulah yang disebut dengan gigi seri ya, anak solid sekalian, disebut dengan gigi seri ya. Nah gunanya untuk memotong makanan. Kemudian ada gigi taring ya. Nah gigi taring ini berguna untuk mengoyak makanan. Kalau di buku ditandain dengan nomor 2 ya. Nah, itu kita lihat ya, runcing bentuknya ya. Bentuknya runcing, berguna untuk apa? Untuk mengoyak makanan ya. Nah, kalau pada hewan-hewan yang karnivora itu ya, pada hewan-hewan karnivora dapat kita lihat ya bahwa giginya itu ada runcing-runcing ya, bertaring semua ya. Memang gunanya untuk mengoyak makanan ya. Kemudian ada gigi geraham. Ada gigi geraham. Gigi geraham ini gunanya untuk apa? Untuk mengunyah ya, untuk mengunyah. Nah, biasanya banyak kita jumpai pada hewan-hewan yang herbivora ya, atau pemakan tumbuhan, ya, rumput-rumputan dan lain sebagainya ya. Nah, jadi bukan memakan daging. Kalau kita lihat pada apa misalnya, pada sapi, nah itu gigi gerahamnya banyak ya tuh. Memang berguna untuk mengunyah rerumputan ya. Nah, manusia merupakan makhluk yang dapat tumbuh-tumbuhan ataupun daging-dagingan juga bisa ya. Nah, jadi kita memiliki gigi apa? Gigi taring, memiliki gigi geraham. Sedangkan gigi geraham sendiri dibedakan lagi menjadi 2 bagian ya. Ada gigi geraham yang depan, ada yang bagian belakang ya. Kalau gigi geraham depan ditandain dengan nomor 2 ya, nomor 3 ya. Dia ada di sebelah gigi taring ya. Nah, kita lihat bentuknya lebih kecil ya daripada gigi geraham yang belakang ya. Daripada gigi geraham yang belakang, bentuk gigi geraham depan lebih kecil ya. Kemudian ada gigi geraham belakang ditandain dengan nomor 4 ya. Nah, ini lebih lebar lagi. Lebih lebar lagi ya. Nah, untuk memastikannya anak-anak soli sekalian bisa dengan cara apa? Bisa dengan cara mengaca ya. Dibuka mulutnya kemudian mengaca ya. Ataupun juga bisa memasukkan jari kita ya, memasukkan jari kita ke dalam mulut atau gigi kita ya untuk menyentuhnya ya. Nah, insya Allah bisa kita rasakan ya perbedaannya ya dengan cara menyentuhnya ya. Kemudian lidah, silahkan dibaca Abdul Hakim. Yang mana, Ustaz? Lidah di halaman 42. Lidah mempunyai beberapa fungsi seperti berikut. Mengatur letak makan saat dikunyah. Kemudian membantu menelan makanan. dilanjutkan. Mengecap rasa makanan. Lidah
peka terhadap panas, dingin, dan adanya tekanan lidah. Dapat mengecap makanan mereka karena pada permukaan terdapat bintit bintil lidah. Pada bintil lidah terdapat saraf mengecap. Setiap permukaan lidah mempunyai tekanan rasa yang berbeda. Perhatikan gambar di samping. Oke. Jadi lidah berfungsi apa? Memiliki 3 fungsi di situ ya. Nah, yaitu mengatur letak makanan saat dikunyah, membantu menelan makanan, dan yang terakhir adalah mengecap rasa makanan ya. Nah, seperti yang kita ketahui tadi ya, bahwa lidah kita berfungsi untuk membantu proses dalam mengunyah makanan ya. Nah, jadi letak-letak makanan itu akan diatur oleh lidah kita. Rakila kenapa, Soli? Ustadz, di tempat saya sudah azan, Ustadz. Azan Oh, zuhur. baik. Kita percepat ya. Kemudian juga membantu menelan makanan ya. Dan yang terakhir adalah mengecap rasa makanan. Baik. Ustadz nggak paham maksudnya mengecap rasa makanan. Nah, itu maksudnya mengecap itu apa ya? Memberikan kita rasa ya. Kita dapat merasakan rasa dari makanan. Itulah yang dimaksud dengan mengecap ya, mengecap rasa makanan. Nah, bintil-bintil pada lidah itulah yang akan membuat kita dapat merasakan rasa makanan. Baik. Ada perbedaan ya, perbedaan fungsi dari bintil-bintil tersebut ya. Nah, untuk bagian yang ditandai di ini nih ya, di samping-sampingnya hingga ke depan, kemudian ke samping lagi ya. Nah, ini merupakan untuk merasakan rasa asin ya. Sedangkan yang ada di pangkal ini atau di belakang itu ya, itu untuk merasakan rasa pahit ya. Nah, untuk yang samping-samping berguna untuk merasakan rasa asam. Sedangkan pada ujung lidah digunakan untuk merasakan rasa manis ya. Baik, anak-anak solid sekalian, yang di tempatnya atau di lokasinya saat ini sudah azan zuhur, bisa mempersiapkan diri ya untuk segera menuju ke masjid. Baik, yang belum azan sama seperti tempatnya atau lokasi Ustadz saat ini belum azan ya. Nah, maka tetap berada di Google Meet ya, tetap berada di Google Meet yang belum azan. Yang sudah azan silahkan untuk keluar dari Google Meet ya, langsung menuju masjid ya, solih sekalian. Baik, kita lanjutkan. Ustadz, saya tahu tempat-tempat di lidah yang asin, pahit, manis, sama asam, Ustadz. Soalnya saya sering itu, Ustadz, apalagi yang garam, Ustadz. Saya sering banget tahu, Ustadz. Soalnya saya sering nyemil garam, Ustadz. Makan kesukaan saya. Kalau misalnya lagi nggak ada jajanan, saya nyemil garam. Memang pada lidah kita, bintil-bintilnya itu, lokasi bintil-bintilnya itu memiliki fungsi-fungsi
pengecap yang berbeda-beda ya. Nah, ada yang bisa merasakan asin ya, asam ya, pahit dan manis ya, berbeda-beda ya. Nah, silakan saja bisa letakkan jarinya di atas lidahnya ya untuk mengetahui bintil-bintil tersebut ya. Kemudian Zaki, silakan dibaca air liur. Nah, Ustaz. C. Air liur. Saat makanan dikunyah dalam mulut, makanan dibasahi oleh air liur. Makanan menjadi licin dan mudah ditelan. Selain itu, air liur mengandung enzim petialin atau amilase. Enzim ini berfungsi untuk mencerna zat tepung amilum secara kimiawi menjadi zat gula. Itulah sebabnya saat mengunyah nasi dalam waktu lama kita akan merasakan manis. Pencernaan seperti ini merupakan contoh pencernaan kimiawi. Jadi berbeda ya daripada gigi dan lidah yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan secara mekanis ya. Nah, pada air liur ini memiliki fungsi untuk mencerna makanan secara kimiawi. Nah, karena apa? Karena pada pada air liur mengandung enzim petialin dan amilase ya. Enzim ini berfungsi untuk mengubah zat tepung secara kimiawi menjadi zat gula ya. Nah, itulah yang menyebabkan kalau kita makan nasi ya, kita kunyah nasinya terus-menerus. Nah, lama-kelamaan akan terasa manis nasi itu ya. Karena apa? Karena enzim pada air liur dapat mengubah zat tepung pada nasi tersebut agar menjadi apa? Zat gula ya. Maka dari itu ketika kita memakan nasi, kemudian kita kunyah terus-menerus, rasanya akan menjadi manis lama-kelamaan ya. Nah, kalau awal-awal masih belum ya. Nah, nanti lama-kelamaan kita kunyah. Nah, itu akan terasa manis ya. Ketika enzimnya sudah bekerja ya. Atau enzim amilasenya sudah bekerja ya. Baik, kemudian dilanjutkan kerongkongan. Aufa. Nah, Ustaz. 2. Kerongkongan. Kerongkongan merupakan penghubung antara rongga mulut dan lambung. Kerongkongan berupa saluran yang panjangnya kira-kira 20 cm. Kerongkongan terdiri atas otot yang lentur. Makanan yang berada di dalam kerongkongan akan didorong oleh dinding kerongkongan menuju lambung. Gerakan seperti ini disebut gerak peristaltik. Gerakan peristaltik dilakukan oleh otot dinding kerongkongan. Nah ini ya, kerongkongan ya, yaitu yang menghubungkan mulut kita dengan lambung kita. Panjangnya kira-kira sekitar 20 cm ya. Tadi sudah disebutkan di awal ya. Kemudian kerongkongan sendiri terdiri atas otot-otot yang lentur ya. Nah, kerongkongan juga terdapat pada alat pernafasan ya. Cuma dia terbuka apabila ada makanan yang masuk ya. Nah, karena memang kerongkongan berguna untuk apa? Untuk menghubungkan saluran pada mulut kita menuju ke lambung. Makanan yang berada di dalam kerongkongan tersebut akan didorong oleh otot-otot yang ada pada
kerongkongan ya. Nah, gerakan mendorong makanan tersebut menuju lambung disebut dengan gerak peristaltik ya, gerak peristaltik. Nah, silakan dicatat ya, anak-anak solih sekalian. Nama gerakannya adalah gerak peristaltik ya. Baik. Kemudian lambung. Lambung Fawaz, silakan dibaca Fawaz lambung. Saya sedang ngelik Ustadz. Kenapa? Tidak tahu nih Ustadz, layar saya nggak tahu gimana ya. Itu tiba-tiba kayak server hacker gitu Ustadz. Tiba kayak ada yang rusak Oh, gitu Fawaz. Ustadz. Terus Ustadz saya benerin dulu. Baik. Kemudian kita Bunda Lisa ini siapa ya? Ilhan Ustadz. Ilhan. Baik, Ilhan silakan dibaca lambung Ilhan. 3. Lambung. Lambung adalah alat pencernaan berotot yang berbentuk seperti kantong. Bagian dalam dinding lambung berlipat-lipat. Bagian ini berguna untuk mengaduk makanan yang berasal dari kerongkongan. Dinding lambung juga menghasilkan asam klorida. Asam klorida atau asam lambung berguna untuk membunuh kuman-kuman yang masuk bersama makanan. Selain itu, di dalam lambung terdapat enzim pepsin dan renin. Enzim renin berfungsi mengendapkan protein susu menjadi kasein. Enzim pepsin berguna untuk mengubah protein menjadi asam amino. Di dalam lambung ini terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Jadi pada lambung, nah lambung ini berbentuk seperti apa? Seperti kantong ya. Nah ini ya, lambung kita berbentuk seperti kantong ya, anak-anak solih sekalian. Seperti kantong bentuknya. Kemudian di dalam dinding lambung tersebut itu berlipat ya. Nah, gunanya apa? Gunanya untuk mengaduk-ngaduk makanan ya, atau zat-zat makanan yang yang diterima ya, yang diterima dari kerongkongan. Nah, dari mulut kemudian kerongkongan akhirnya menuju ke lambung ya, menuju ke lambung. Saat dia mengaduk-ngaduk makanan, nah itulah yang disebut dengan mencerna makanan secara apa? Mekanik ya, atau mekanis ya. Kemudian pada lambung juga terdapat apa? Asam klorida ya. Asam klorida ini untuk membunuh kuman-kuman ya, yang bersama makanan. Nah, selain itu pada lambung terdapat juga enzim pepsin dan renin. Enzim renin untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein ya. Nah, ini ya, untuk menjadikan protein-protein tersebut menjadi otot-otot kita ya. Kemudian enzim pepsin berguna untuk mengubah protein menjadi asam amino ya. Nah, banyak sekali fungsi asam amino ya. Baik. Penggunaan enzim pada pencernaan yang ada pada lambung, inilah yang disebut dengan pencernaan secara kimiawi ya, secara kimiawi. Nah, jadi mudahnya itu apabila makanannya tersebut diaduk ya, diaduk,
oleh dinding-dinding lambung, itu disebutnya dicerna mekanik ya, atau mekanis ya, sama saja ya. Kemudian pada proses penggunaan enzim, itulah yang disebut dengan pencernaan secara kimiawi. Kenapa, Soli? Ada Ustaz, azan aja. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak Soli sekalian? Insya Allah tidak ada Ustaz. Kalau tidak ada Tidak ada Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang usus ya, baik itu usus halus, usus besar, kemudian anus ya. Nah, kemudian sedikit tentang penyakit pada alat pencernaan untuk pertemuan selanjutnya. Baik, karena memang waktunya sudah mendekati zuhur, maka anak-anak Soli sekalian bisa mempersiapkan diri habis ini untuk menuju ke masjid ya. Nah, sebelum itu Ustadz sampaikan lagi bahwasanya Allah memang menciptakan manusia dengan kesempurnaan ya. Nah, kita diberikan oleh Allah alat gerak ya, kemudian alat pernafasan, dan saat ini kita mempelajari tentang alat pencernaan. Nah, maka gunakan ya apa yang Allah berikan itu dengan sebaik-baiknya, digunakan untuk beribadah. Nah, karena tentu dengan alat pencernaan ini kita dapat apa? Kita dapat tumbuh dengan baik ya, kita dapat tumbuh dengan baik, kita dapat menyerap makanan dengan baik ya. Kita dapat menghasilkan energi dari makanan-makanan yang kita makan ya. Nah, maka gunakan apa yang Allah fasilitasi kepada kita untuk ibadah ya, anak-anak solih sekalian. Karena memang sudah waktunya zuhur, dipersiapkan dengan baik ya untuk segera menuju ke masjid ya, anak-anak solih sekalian. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis, anak-anak solih sekalian. Subhanakallah. Saat akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.